Banda Aceh adalah ibu kota dari Provinsi Aceh yang merupakan pintu gerbang menuju daratan Sumatera di sisi utara. Kota yang juga dikenal dengan nama Serambi Mekah ini merupakan tempat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara. Konon kabarnya, Kesultanan Aceh merupakan bagian dari Kesultanan Turki Utsmanilo. Selain wisata sejarah yang mengagumkan, kamu juga bisa menikmati bentangan alam Banda Aceh yang memukau. Setelah lebih dari 15 tahun sejak terjadinya bencana tsunami 2004, Banda Aceh kini telah bangkit dan bersolek dengan cantik. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi di sini. Untuk menuju Banda Aceh, terdapat beberapa opsi yang bisa kamu pilih sesuai dengan budget kamu, mulai dari pesawat, bis ataupun kapal. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Malahayati sama-sama berlokasi tidak jauh dari Banda Aceh sehingga memudahkan para wisatawan yang ingin menuju kota Banda Aceh. Lalu, apa saja destinasi wisata yang bisa kamu nikmati di Banda Aceh? Inilah 5 daftar wisata di Aceh yang harus kamu kunjungi versi Bacotan Family. Fearless. Inilah situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh dan bertahan hingga saat ini. Masjid ini telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di akhir 2004. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh. Bagian atap masjid ini dibuat sesuai dengan ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu, atap limas bersusun 4. Terdapat 2 versi sejarah mengenai riwayat pembangunan masjid ini. Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada 1292 oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah. Sementara, sumber yang lain menyebutkan masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612. Dalam perjalanannya, masjid ini pernah dibumi hanguskan oleh Belanda saat serangan ke Kutaraja, Banda Aceh, pada 10 April 1873. Runtuhnya bangunan masjid memicu meletusnya perlawanan masyarakat Aceh. Mereka berjuang mempertahankan masjid hingga darah penghabisan. Pada pertempuran tersebut, pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka, Major General Johan Herman Rudolf Kohler pada 14 April 1873. Saat gelombang tsunami setinggi 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh pada 26 Desember 2004, masjid ini termasuk bangunan yang selamat, meskipun terjadi kerusakan di beberapa bagian masjid. Upaya renovasi pasca tsunami menelan dana sebesar Rp20 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan dunia internasional, antara lain Saudi Charity Campaign. Proses renovasi selesai pada 15 Januari 2008. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Di sisi barat danau ini terdapat sebuah kota kabupaten yaitu Kota Takengon, yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar. Luasnya kira-kira 5.472 hektare dengan panjang 17 km dan lebar 3,219 km. Volume airnya kira-kira 2.437.483.884 meter kubik, 2,5 triliun liter. Pantan Terong adalah sebuah bukit yang terletak di puncak Bukit Dataran Tinggi Gayo Takengon, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
Bukit ini berada pada ketinggian lebih dari 1.350 meter di atas permukaan laut. Dari tempat ini selain tampak ibu kota Takengon dan danau Laut Tawar secara keseluruhan, juga lapangan pacuan kuda belang Bebangka di Kecamatan Pegasing, Bandar Udara Rembelai di Simpang Tiga Redolong, dengan Diapit serta dikelilingi punggung gunung bukit barisan yang elok. Salah satu surga tersembunyi di Aceh yang layak Anda jadikan destinasi tujuan wisata adalah air terjun Blangkolam. Air terjun Blangkolam cukup tinggi, memiliki ketinggian sekitar 75 meter. Air terjun yang indah ini tampak asri dan alami karena di sekelilingnya di bawah rimbunnya pepohonan dan memiliki suasana hutan cukup lebat. Belum lagi ketika Anda saat perjalanan menuju air terjun ini, Anda akan disuguhi oleh pemandangan dan suasana perdesaan yang menyejukkan hati dan mata saat memandangnya. Secara administratif, Pantai Lampuk berada di Kecamatan Loknga, sehingga sebenarnya sedikit ambigu membedakan antara Pantai Lampuk dan Pantai Loknga. Akan tetapi, umumnya orang-orang di sana memberi sebutan Pantai Loknga untuk daerah di belakang lapangan golf Loknga hingga ke taman tepi laut setelah komplek pabrik semen Andalas. Adapun sebutan Pantai Lampuk dikhususkan untuk ruas pantai yang membentang dari Babah 1 hingga Babah 4. Meskipun posisi kedua pantai ini berdekatan, tetapi keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Jika kini Pantai Lampuk identik dengan rekreasi banana boat dan kuliner ikan bakarnya, maka Pantai Loknga lebih dikenal dengan lapangan golf, aktivitas surfing dan memancing. Khusus untuk selancar, ombak Pantai Loknga yang besar dan garang telah terkenal di kalangan komunitas selancar internasional. Umumnya, para peselancar mengenal ada dua tipe ombak berbeda di bulan-bulan tertentu di Lampuk. Bulan Juni hingga November di saat musim angin barat terkenal dengan ombak pantainya, beach break. Sedangkan di bulan Desember hingga Mei saat angin timur berhembus terkenal dengan ombak karangnya, reef break.